Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita bisa bertolabul ilmi pada kesempatan pagi hari ini bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MESC dari Bimas ataupun Penyuluh Agama Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota hingga nanti pukul 6. Dan insya Allah teman mendengar, Al-Ustadz Nasuha SAG MESC akan menghadirkan tema terkait dengan nenek yang tua hidupnya, Mas Kami yang tua renta hidupnya terlunta-lunta. Dan Anda akan bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231 84932259 ataupun line telepon kami satu lagi yaitu di 0231486374 dan juga WA kami di 081324951935 dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi ini pendengar. Baik pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam Mutiara Pagi dan akan segera diuraikan kajian terkait dengan tema pada kesempatan pagi hari ini, nenek yang tua renta hidupnya terlunta-lunta bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MESC, Penyuluh Agama Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio Al-Ustadz Nasuha SAG MESC untuk kita pagi hari ini dan akan segera bersama. Kita akan nyapa terlebih dahulu Al-Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Ustadz. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin, dan bisa bersama pendengar untuk setiap hari Rabu pagi. Pak Ustadz silakan untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diberikan umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni tolabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di edisi hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, saya akan menyampaikan kaitannya dengan nenek yang tua renta hidupnya terlunta-lunta. Tema ini saya angkat, ada salah satu kasus yang nyata ini kejadian. Di sini ada sepasang suami istri, dari pernikahannya kurang lebih 48 tahun, dari mulai tidak punya rumah, tidak punya mobil dan seterusnya.
Dan juga dalam pernikahan juga dikaruniai 5 anak. Para pendengar dimanapun berada, kemudian orang tua siapapun pasti sangat cinta atas anak-anaknya. Bahkan ada istilah kasih sayang orang tua ke anak adalah sepanjang masa. Setiap hari, setiap saat orang tua mencari nafkah. Pagi pulang sore, sore pulang malam, kadang-kadang malam pulang sampai pagi. Ini harapan dan tujuannya supaya harta-harta yang dimilikinya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dan juga orang tua tahu tentang mengenai hukum-hukum Allah juga. Salah satu di antara persoalan mengenai harta peninggalannya nanti akan diwariskan oleh ke anak-anaknya. Namun ada istilah anak orang tua ini ada rasa kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Kalau sekiranya harta yang didapatkan ini tidak dibagi tidak dibagi sekarang, nanti dibaginya saat kita meninggal dunia, kata orang tuanya, nanti ada timbul masalah. Apalagi dia menyadari kalau pembagian harta secara syar'i itu menurut dia itu katanya tidak adil. Karena anak 5 itu ada laki ada perempuan. Lakinya 2, perempuannya 3. Beliau juga tahu bahwa secara syar'i ketika harta-harta peninggalannya ditinggal setelah meninggalnya dia, maka berlaku secara syar'i, yakni sesuai dengan ayat 11 surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, persoalan ini orang tua itu menjadi gundah gulana, sehingga punya inisiatif baik menurutnya. Kemudian semua anak-anaknya dikumpulkan semua, karena sudah tua semua, ayah ibunya, suami istrinya ini sudah tua semua. Kemudian diberikan secara hibah seluruh harta-hartanya. Bahkan orang tua menyadari dia sudah tidak bekerja karena sudah pensiun. Dan dia istilahnya udahlah saya ikut sama anak saja gitu. Jadi semuanya hartanya diberikan semua kepada anak-anaknya. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga singkat cerita si suaminya atau ayahnya anak-anaknya itu meninggal dunia. Tinggal istrinya atau ibunya anak-anak. Seluruh aset-asetnya sudah hibahkan semua, termasuk rumah yang dihuni pun adalah sudah milik atas nama anak yang terakhir. Itu ada kebun, ada sawah, semuanya diberikan semua kepada anak secara hibah. Nah, ini nyata ini. Nah, kemudian setelah meninggalnya suaminya atau ayahnya anak-anak, di kemudian harinya timbul problem, timbul masalah. Masalahnya apa? Kalau kasih sayang orang tua ke anak adalah sepanjang masa, atau istilah lain, kasih sayang ayah atau orang tua kepada anak besarnya sekelapa, tapi kasih sayang anak kepada orang tua adalah sepenggalahan. Atau kasih sayang anak kepada orang tua adalah hanya seupah. Apalagi anaknya 5 sudah berkeluarga semua, punya anak keturunannya juga. Nah ini, kemudian semuanya diberikan semua, timbul persoalan di kemudian harinya, yakni neneknya yang sudah tua renta ini. Apalagi anak yang 5 ini sudah punya keluarga, kanan kirinya punya suami istri. Nah, ketika meninggalnya si suami atau bapaknya anak-anak sementara hidupnya atau menempat ditinggal rumah terakhirnya bersama anak yang terakhirnya. Nah, kemudian timbul persoalan yang pertama ini dari istrinya ini bertanya kepada suaminya, suami sebagai anak dari nenek tadi. Yang namanya anak kan tidak satu. Ada anak pertama, ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan semuanya dapat hak juga, dapat hibah dari ayah ibu semua gitu. Kok kenapa ya? Ibu kok di sini terus? Coba dong usulan kepada kakaknya yang lainnya. Ayo kita bersama-sama merawat ayah ibu ini berapa bulan sekali kayak dan seterusnya. Nah, tentunya
si suami ini merespon atas permohonan dari istrinya ini. Nah, kemudian singkat cerita dikumpulkan dan seterusnya, kemudian jadikan sebagai jadwal untuk untuk mengasuh atau merawat ibu atau nenek tersebut. Singkat cerita dalam musyawarah itu sebulan anak pertama, berikutnya dan seterusnya. Nah, di sini. Jadi akibat dari persoalan semua hartanya sudah dihibahkan semua menjadi orang tua ini, mohon maaf, ini tidak punya rasa muru'ah ataupun tidak memiliki hak dari harta-harta yang dimiliki. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah orang tua yang sudah tua renta, hidupnya terlunta-lunta. Mohon maaf, artinya dipimpong sana, dipimpong sini dan seterusnya. Padahal yang sebenarnya kalau kita menuruti apa kata Allah Subhanahu wa taala, di situ ada hukum namanya hukum waris. Kalau kita menyadari ketika si suaminya meninggal dunia, aset-aset yang ada ini adalah merupakan harta bersama dari suami istri tersebut. Susah senang bersama. Maka dalam surat An-Nisa ayat 32, lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Diakomodir oleh kompilasi hukum Islam pasal 96-97. Separuh harta miliknya suami, separuh harta milik pasangan istri itu. Jadi harta bersama ini kalau sebenarnya adalah dibagi dua dulu antara suami istri. Nah, kalaupun cerai mati, maka yang dibagi hanya miliknya yang meninggal saja. Kalau cerai hidup dinikmati kedua-duanya gitu loh. Kalau cerai mati yang dibagi hanya miliknya suami saja. Ketepatan yang tadi yang meninggal suami. Berarti kalau seandainya harta bersama selama menikah kurang lebih 48 tahun, nilainya 1 miliar sumpama, maka 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Yang dibagi hanya 500 juta milik suami yang telah meninggal dunia, menikah 48 tahun. Nah, berapa harta-harta waris milik istrinya dan kelima anaknya? Istri mendapat 1/8-nya. Dan 5 anak ada laki perempuan mendapat asobah bil ghair. Diambil 1/8-nya, sisanya berarti 7/8. Nah, ini adalah istrinya atau ibunya anak-anak dapat banyak daripada anak-anak ini. Ini saya luruskan sebenarnya demikian yang sebetulnya. Nah, berarti 1/8 dari 500 juta miliknya harta, separuh harta bersama dari suami adalah kurang lebih 62.500.000. Berarti hak istri atau ibunya anak-anak ini mendapat 2 hak. Hak separuh harta bersama sebesar 500 juta dan hak waris 1/8 dari suaminya yang meninggal dunia, 1/8-nya adalah 62.500.000. Maka istri semua total global harta yang dia dapatkan setelah meninggalnya suami itu adalah sebesar 562.500.000 rupiah. Nah, ini harta ini adalah salah satunya adalah rumahnya dia, miliknya gitu. Tidak hak milik anak. Karena awalnya salah, maka akibatnya persoalan lain akan muncul berbarengan nanti. Dan mohon maaf, saya mengalami ataupun saya meneliti di desa-desa ini ketika cara pembagiannya, cara hibah, orang tua kaya jatuh pada anak miskin. Kenapa ini tidak ada keberkahan masalahnya? Karena orang berani atas perintah Allah, berani atas syariat Allah. Padahal yang namanya hibah ini secara hukum hanya jaiz, menang, boleh dilaksanakan, boleh tidak, tapi ada batas maksimalnya, tidak boleh melebihi 1/3. Wasiat pun boleh, tapi tidak kepada ahli waris, malah la wasiat ahli warisin. Dan maksimal pun sama 1/3 ini. Dan hukumnya pun kalau wasiat itulah istilahnya setengah wajib ataupun sunnah muakkad. Tapi yang pasti adalah masalah waris, di mana waris menjadi tabu sekarang tuh. Sudah menjadi hal yang tidak diakui keberadaannya masalahnya. Nah, di sini padahal waris jelas sekali, punishment rewardnya jelas sekali. Tapi semuanya, mohon maaf, ini mari kita bersama-sama untuk mengingatkan semuanya supaya kita jangan sampai tergelincir dalam hal-hal yang tidak baik. Punishment rewardnya jelas sekali.
Bahkan ketika orang tua kekhawatiran ini, orang tua pun termasuk ujiannya tidak lulus. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah telah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Al-ayah. Kata Allah dalam firman-Nya, dan sungguh aku uji kalian semua. Ujiannya itu salah satunya adalah atas kekhawatiran dan kekurangan harta. Nah, di sini ujian yang paling pertama adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi ini. Orang tua kekhawatiran. Kalau tidak dibagi sekarang saya masih ada, kata orang tuanya itu khawatir nanti ribut. Karena dalam Al-Quran surat An-Nisa sebelah itu 2:1 gitu loh. Padahal Al-Quran inilah Allah yang berfirman. Allah salah satunya sifatnya adil. Insya Allah tidak ada kekhawatiran kalau sebetulnya itu loh. Maka ayo kita bersama-sama, kalau kita sebagai orang tua, hati-hati dalam hal ujian ini, kekhawatiran ini. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah kalau kita kuat menjaga atas prinsip Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Inilah bukti di antara salah satu kehidupan ketika harta-harta diberikan secara hibah dan melanggar syariat, meniadakan hukum waris, ini akibat malapetaka ini. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan kembali, dan kita harus bersama-sama untuk menjaga syariat-syariat Allah yang telah diterima oleh kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami, dan mari kita bersama di dialog interaktif dipandu oleh Mas Fian. Baik, terima kasih Al-Ustaz SAG MSc dari Bimas Islam Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah memberikan kajian terkait dengan nenek yang tua renta hidupnya terunta. Masya Allah. Ini memang menjadi salah satu presiden bagi kita gitu Pak Ustaz, perhatian bagi kita semuanya, bahwa tentunya memberikan sesuatu yang layak dan hak ini memang menjadi pilihan utama begitu Ustaz ya. Dan ini kan seperti tadi katakan Pak Ustaz bahwa tentunya ini menjadi sesuatu hal yang kebiasaan, tapi kebiasaan ini tidak mencontoh ataupun tidak mengambil dari Al-Quran dan hadis. Seperti halnya tadi Pak Ustaz katakan bahwa membagi waris ini dalam tanda kutip menjadi tabu, menjadi hal-hal yang ya udahlah orang nggak usah dibagi waris juga udah pada rukun. Tapi akhirnya kan begini Pak Ustaz ya, persoalan muncul. Ya, persoalannya lambat laun akan muncul. Mungkin dari turunan pertama tidak apa-apa ya Pak Ustaz ya. Tapi mungkin dari turunan yang lain-lainnya bisa menjadi suatu hal ibaratnya bom waktu. Ya, betul. Baik Pak Ustaz, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon di 02314866374, ataupun Anda pendengar bisa berinteraksi bersama kami melalui WA kami di 081324951935, dan Anda yang menyimak melalui channel YouTube kami, terima kasih Anda sudah menyimak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Seperti halnya Bapak Sumadi, alhamdulillah sangat hadir katanya. Terima kasih Pak Sumadi untuk pagi hari ini yang sudah hadir bersama kami, dan kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935 dari Ibu Sari di Kedawung. Terima kasih Ibu Sari di Kedawung yang sudah berkirim WA di 081324951935. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Ibu Sari di Kedawung dan mau bertanya Pak Ustadz terkait dengan pembagian harta waris yang memang sudah lama ini harta waris tidak pernah dibagi ataupun tidak dibagi, hanya kesepakatan antara keluarga dan keluarga gitu Pak Ustadz. Dan yang menjadi pertanyaan saya ini kan sudah lama nih Pak Ustadz, apa masih bisa dibagi-bagi, ibaratnya Pak Ustadz hanya sebatas kias aja katanya begitu Pak Ustadz, supaya menggugurkan kewajiban terhadap perintah Allah dan dari hadis ataupun Al-Qur'annya begitu Pak Ustadz. Mohon dijelaskan Pak Ustadz, silakan. Ya, Bu Sari di Kedawung kaitannya dengan meninggalnya ayah ibu ataupun keluarganya lama, gitu, Pak Ustadz, belum dibagi-bagi, tapi sudah habis asetnya mungkin ya. Ya, betul Pak Ustadz. Nah, ya kalau kita menyadari dan belum merasa belum dibagi, itu langkah baik. Jadi artinya tetap kita menjalankan syariat walaupun sudah habis. Oke. Kalau istilah saya itu rekonstruksi itu. Kalaupun sudah dibagi secara rata pun tetap kalau bisa mah supaya kita menjalankan syariat yang sebenarnya gitu loh. Kalau bahasa sholat mah dikodok lah gitu loh. Nah gitu. Supaya apa? Orang tua di alam barzah supaya tenang gitu loh.
Karena ini hukum belum berjalan persoalannya itu. Betul, Nah, Pak di Ustaz. situ. Dan untung keluarganya tidak ribut gitu loh. Bayangkan kalau ribut kan gitu. Kalau ribut baru ya Pak Ustaz ya. Khawatir kan gitu. Betul. Tapi tetap secara hukum belum terlaksana. Iya. Belum dilaksanakan maksudnya gitu loh. Oke. Padahal sudah memenuhi rukun dan syarat. Iya. Rukun syarat pembagian harus ada 3 masalahnya. Ada orang meninggal dunia, ada harta. yang kedua ada ahli waris, yang utama ada harta waris gitu loh. Iya. Kalaupun ada meninggal dunia, kemudian ada ahli waris tidak ada harta gimana? Apa yang dibagi? Nah kan gitu. Betul. Nah ketika ketiga-tiganya sudah terpenuhi maka sudah wajib untuk menjalankan syariat, salah satunya adalah masalah waris. Iya. Dan waris sebetulnya tuh tidak banyak ayatnya, tapi menurut Nabi itu separuh ilmu yang Allah berikan kepada kita gitu loh. Hanya berapa ayat saja, tapi value-nya, nilainya itu separuh dari ilmu. Wahwa nisful ilmi, itu harus kita sadari demikian. Iya. Cuma kembali lagi namanya waris, masalah harta Iya. menjadi gelap mata. Nah, jadi wangsalan-wangsalan pas sekali itu loh. Masalah waris, masalah harta menjadi gelap mata, kan gitu. Oke. Padahal tidak ada masalah, waris segera diselesaikan. Kalau bisa jangan lama-lama gitu loh. Menjadi masalah nanti kan. Mohon maaf, kayak ini kan tadi ceritanya kan udah lama gitu loh. Gitu. Sampai orang gitu tuanya loh. udah meninggal semua. Meninggal gitu, mungkin semua ya, Pak Ustadz, dan ya. seterusnya. Kemudian baru turunan-turunan berapa baru sadar mungkin Pak Ustadz Nah, mendengarkan RRI iya. katanya Pak Ustadz gitu. Apalagi ingat dalam hadis Nabi kan saya sudah berulang-ulang Oke. bahwa inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Mereka berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Melihat ada apa nih keluarga saya di dunia ini gitu loh. Sambil wayunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Sambil memanggil-manggil satu malamnya 1000 kali. Bisautin hazinin alfa marrat, sebanyak 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labithu thiyaba, dipanggil semua. Baik. Pak Ustadz ada yang ingin bergabung Pak Oke, Ustadz? siap. Kita akan sapa dulu pendengar ya Pak. Pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tiana. Baik, Ibu Indra silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, judulnya miris. Nenek tua yang terlunta-lunta. Kasihan ya Bu ya. Iya. Nah, tapi Ustadz, nah ada tapinya nih, misalnya kata Pak Ustadz sudah mulai Bu Indra. Dari nenek-nenek yang saya kenal, gitu. Ya, saya sendiri sudah nenek-nenek. Oke. Kepala 7 ya Pak Ustadz. Nah, itu dari 3 orang hanya 1 saja yang mau tinggal bersama anak cucunya. Yang 2 ini lebih memilih untuk hidup di rumahnya sendiri yang tadinya bersama dengan suami begitu. Dan alhamdulillah tidak ada yang terlunta-lunta. Alhamdulillah. Ya. Nah, malah pernah di suatu tempat ya seperti PAUD itu TK ya. Ibu-ibu kan biasanya suka sambil ngerumpi tuh kalau nganter anaknya. Ya. Nah, Halo? Aduh. ya, Iya. ada kakek-kakek Bung Tian. Kakek-kakek itu bicara pada ibu-ibu itu dengan nada agak menyalahkan gitu. Nah, ibu-ibu ini kerjanya apa saja sih? Bergunjing saja. Bukankah itu tidak baik? Padahal ibu-ibu ini bisa sambil membantu mencari nafkah untuk suami. Ibu-ibu aja tertegun. Waduh, tidak menyangka. Lalu, tapi serempak mereka menjawab, wah, ini yang kami lakukan lebih baik daripada
Bapak ini kakek nganter cucunya. Ya udah, kakek kan ada orang tuanya yang mengatakan mengantarkan cucu aja seperti tidak ada kerjaan lain aja. Nah itu ada fenomena yang demikian. Bagaimana menurut Ustadz Nasuha Fakih? Terima kasih Bung Pian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra yang sudah bersama Kiai ataupun Ustadz Nasuha SHG FPSC dari Masjid Islam Kemenang Kota Cirebon untuk pagi hari ini. Mungkin ini dari luar tema ya Pak? Iya, nggak apa-apa, Ustadz, bagus ya. Oke, baik. Ini Silakan kan Pak Ustadz. fenomena. Jadi kakek, nenek itu kan yang paling senang itu sama cucunya gitu loh. Tapi sebentar Pak Ustadz, kita sapa lagi Boleh, pendengar boleh, ya, akan boleh, bergabung ya, di line ya. telepon. Terlebih dulu kita akan menyapa Anda di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Baik. Dian. Pak Maman di Perum, silakan Pak Maman. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Maman, sehat Pak Maman? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Juga Pak Ustadz semua sehat ya. Ya. Iya, ini ada pernyataan begini Pak Ustadz, kaitan dengan saling hormat menghormati ya dalam agama. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada pejabat yang menyatakan untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, sementara ada pernyataan kalau itu mengucapkan seperti itu pada agama yang lain itu gugur syahadatnya. Gugur apa? Ini, Sholatnya. Syahadatnya. kan. Oh, syahadatnya. Iya, ini ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Saya baca di YouTube. Iya. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak? Dia hanya seorang pejabat, itu pejabat tinggi lagi. Itu aja barangkali Pak Ustadz, Baik. ini ringan-ringan saja pernyataannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman yang sudah bersama Ustadz Nasuha SHG MSC dari Masjid Islam Kemenang Kota Cirebon. Kita jawab dulu pertanyaan atau Pak Ustadz jawab dulu pertanyaan dari Ibu Indra. Pernyataan. Iya, pernyataan gitu ya, pernyataan. Oke, silakan Iya. Pak Ustadz, monggo. Ya emang katanya sih kalau orang tua ke anak biasa-biasa aja. Iya. Tapi kalau nenek kepada cucu luar biasa Luar gitu. biasa, katanya gitu, betul. Kasih sayangnya dan seterusnya, sehingga mengantar kemana pergi pun termasuk di TK di situ adalah emang ternyata itu nenek-nenek semua gitu loh. Satu, dia juga sudah tidak bekerja gitu loh. Iya. Meluangkan waktunya dihabiskan untuk bersenang-senang sama kakek, sama neneknya. Walaupun di situ emang ada nenek yang lain yang rumpi lah itu loh. Yang ada masalah sebetulnya, yang penting rumpinya yang hati-hati saja. Jangan rasani orang lain lah gitu. Betul. Adapun ada nenek kakeknya itu sama, ada istilah itu ya itu namanya kehidupannya berdinamika lah gitu lah. Iya, setuju. Tapi kalau bisa jangan saling mencemooh, jangan saling menyalahkan, jangan sampai mengolok-olok lah gitu loh. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum al-ayah. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mencela dari orang lain dan boleh jadi yang cela lebih baik daripada yang dicela gitu loh. Nah itu paling garis bawahnya itu, jangan sampai demikian. Iya. Atau jangan-jangan ada maunya kadang-kadang goyonan tapi ada sesuatu yang diingini sebetulnya. Oke. Ya contohnya demikian. Jadi itu karena masalah ini kan sebagai pernyataan saja. Baik. Ini berarti Bunda Indra luar biasa ini. Tidak hidupnya telun-telun tak malah baik. Mungkin karena harta-hartanya tidak diberikan kepada anak semua ini kayaknya. Kalau dengan waris berarti Bunda Indra luar biasa, sudah bijaksana, tidak memberikan semuanya hartanya kepada anak-anaknya ini. Jadi ada harta milik orang tua, ada harta milik anak gitu ya. Kalaupun orang tua memberikan kepada, tidak semuanya kalau bisa. Iya. Maksimal sepertiga menghibahkan, karena bagaimana juga adalah orang tua pasti sayang kepada anaknya gitu loh. Tapi ada koridornya, ada tata caranya, ada aturannya, walaupun itu miliknya. Tapi kita hormati, itu adalah ilmu, harta ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, kita yang sebagai amanah dan titipan. Kayak kemudian persoalan ini, masalah pamaman ini sudah lewat ini sebetulnya sih. Oke. Ya, Nataru sudah lewat ya. Iya, betul. Ya, yang penting ini ranahnya Kementerian Agama sebetulnya ini ya, walaupun saya jadi orang Kemenang juga, tapi ini kan junjung
toleransi. Apalagi Indonesia menyadari berbagai beraneka ragam suku bangsa. Kata Nabi dalam Al-Quran, kata Allah dalam surat Al-Hujurat jelas sekali, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, gitu loh. Hai orang-orang yang beriman, aku ciptakan kamu dari jenis laki dan perempuan dan diciptakan dari suku dan bangsa, gitu loh. Tujuannya Pak, lita'arafu. Kita beraneka ragam loh. Ada suku, ada agama, ada seterusnya, itu loh. Maka kita hidup yang majemuk ini harus ada toleransi yang sangat kuat, gitu loh. Persoalan masalah kaitannya dengan ucapan selamat itu sebagai toleransi juga. Yang penting kita ini tidak mengikuti agamanya dia. Lakum dinukum waliyadin, gitu loh. Jadi kalau kita mengucapkan selamat kemudian gugur syahadat, mohon maaf, itu tidak benar. Kita itu harus menghormati. Wa idza huyitum bi tahiyatin bi ahsan, itu ya. Wa idza huyitum bi tahiyatin fa ahsanu biha, itu loh. Dalam Al-Qur'an yang lain. Apabila kita menghormati orang lain, maka kita hormati yang lebih baik daripadanya, gitu loh. Nah, masalah akidah itu sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Apalagi akidah kan tidak ada yang tahu. Hati orang siapa yang tahu sih Mas Pian? Nah, gitu. Ada masalah ucapan, verbal itulah menghormatinya, gitu loh. Nah, itu. Jadi kita ayo bersama-sama harus toleransi. Nah, inilah tujuan kita, saling hargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Makanya lita'arofu itu saling mengenal. Artinya dia agamanya non muslim. Oh, saya agamanya. Ya, ini lita'arofu saling mengenal kan. Dengan mengenal inilah berbeda-beda ini adalah menuju kepada kekuatan sebetulnya. Ya kan, berbeda-beda tetap satu tujuan. NKRI adalah harga mati. Ini yang paling utama. Saya ngambil tulisan dari Quraisy Shihab. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Quraisy Shihab ini menyimpulkan bagi mereka yang merasa dengan mengucapkan selamat Natal akidahnya berubah, hendaknya jangan mengucapkan, gitu Pak Ustaz. Namun bagi mereka yang bermaksud mengucapkan sambil memelihara akidahnya dengan tujuan menjalin hubungan harmonis dengan sesama umat beragama, silahkan mengucapkan. Gitu. Gitu Pak Ustaz. Mungkin ini menjadi salah satu inilah gitu ya. Pak Ustaz tadi ya, menjaga keharmonisan gitu. beragama. Dan tadi juga mungkin Pak Maman juga mengatakan ini orang-orang pemimpin. Padahal pemimpinnya. Quraisy, saya pernah juga membaca, kalau Pak Maman di YouTube, saya juga di YouTube. Gitu. Saya juga pernah mendengarkan ataupun menyimak ini penjelasan dari Buya Arasy, gitu ya Pak. Kalau Buya Arasy itu nggak pernah mengucapkan selamat Natal, gitu Pak Ustaz. Cukup dengan selamat saja katanya. Tapi kalau seorang pemimpin ya mempunyai kewajiban mungkin gitu Pak Ustaz. Mungkin mempunyai kewajiban untuk menjaga keharmonisan gitu. Mengayomi semua pihak gitu lah. Gitu betul Pak Ustaz. Ya kalau guyonannya Gus Dur sih orang mengucapkan selamat Natal kok menjadi kafir ya tinggal syahadat lagi ya. Gitu aja repot kok. Gitu ya Pak Ustaz ya. Yang penting akidah tidak ada yang tahu gitu loh. Betul. Tapi verbal kita harus sampaikan gitu loh. Baik. Apalagi seorang pejabat ini harus hati-hati, ini harus mengayomi semuanya kan gitu. Baik Pak Ustaz, kita menyapa pendengar yang sudah berkirim WA. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada satu keluarga setelah orang tua meninggal dunia, anak laki-laki dua yang paling tua mensertifikatkan warung tanpa musyawarah dengan adik-adiknya. Dan sekarang warung dikontrakkan, tapi kontrak tidak ada yang betah karena gangguan gaib. Yang jadi pertanyaan, kakak yang laki-laki itu sudah meninggal dan istrinya tidak mau kalah. Bagaimana seharusnya? Sudah musyawarah keluarga juga tidak berhasil. Terima kasih dari Retno Brebes. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak Kiai, ini mungkin terjadi juga nih Pak Kiai ya, kan gitu ya Pak Kiai ya. Bom waktu ini akan lama-lama kayak gini Pak Kiai. Silakan Pak Ustaz, silakan. Jadi gini, kalau ada persoalan dalam keluarga, hadirkan pihak ketiga. Artinya kalau kita pihak ketiga bukan mencari persoalan, tadi mencairkan masalah gitu. Mencairkan masalah kan. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kan itu loh. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Dan ketika ada sengketa apapun fa aslihu baina akhwaikum gitu loh. Damaikanlah dengan yang baik. Di sini adalah ada orang pihak ketiga untuk mendamaikan.
Karena bagian juga persoalan ini kalau kita selesaikan hanya berdua yang bertikai itu, ya tidak akan selesai gitu loh. Apalagi persoalan masalah peninggalan orang tua. Nah, peninggalan orang tua akibat awalnya itu dari sertifikat kontrakan tanpa ada persetujuan, ini menjadi masalah juga nantinya. Maka kita harus duduk bersama di dalam bahasa Indramayu, bening banyu kena iwake. Nah, dan kemudian tidak ada dusta di antara kita gitu loh. Apa persoalan awalnya? Semua menyadari semua. Dan apa solusinya? Ini yang kita cari. Maka solusinya itu harus ada pihak ketiga. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nah, di situ. Ya kalau Bu Retno atau Mbak Retno manggil usah deh siap lah gitu ya. Saya nggak bisa nganter lah gitu ya ke Brebes ya. Ya. Siap. Jangan sampai persoalan ini menjadi blunder sampai kapanpun. Jangan sampai akibat gara-gara mohon maaf sepele menjadi masalah. Iya. Jangan sampai gara-gara itu kita tidak bisa masuk surga. Kata Nabi, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya. Ya kadang-kadang memang ketidakberkahan juga ini menjadi ini ya Pak Ustadz ya, menjadi isyarat bagi kita begitu Pak Ustadz ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Retno atau Mbak Retno tadi mengatakan bahwa warungnya yang disertifikat oleh kakaknya sementara kakaknya sudah meninggal ini tidak laku-laku gitu. Katanya ada gangguan goib atau apalah gitu. Tapi ya setidaknya menjadi warning bagi kita, peringatan bagi kita gitu Pak Ustadz ya, supaya membagi dengan baik dan benar begitu Pak Ustadz. Nah, oke. Sudah Pak Ustadz, kita akan sapa lagi pendengar yang akan bergabung di line telepon ataupun WA. Kita menyapa dulu line telepon terlebih dulu. Kita menyapa. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak De Rubin, monggo Pak De. Assalamualaikum, kulo kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Brebes, Pak De Rubin. Ya. Menyimak tadi yang disampaikan Bunda Indra dan Kang Maman. Jadi saya barangkali tidak keliru ya. Yang dimaksud Bunda Indra tadi barangkali begini. Jadi karena serumah, jadi repot. Di situ orang tuanya bekerja semua, lalu adanya kakek nenek mengantar cucunya. Ini yang dimaksud oleh Bunda ini, apakah itu seolah tidak dimanfaatkan oleh orang tuanya atau bagaimana? Jadi maksudnya begitu barangkali. Jadi maksudnya positif lah. Tapi kalau memang kakek nenek kan memang punya cucu kan merasa gembira. Tapi barangkali kelihatan orang lain kan seolah orang tuanya diperalat oleh anaknya, seolah diperalat begitu. Itu barangkali begitu. Lalu Kang Maman tadi masalah toleransi mengenai ucapan. Itu memang terjadi dua hal. Namun memang yang bagus kita ini tidak mengobok-obok kepercayaan orang lain. Jadi jangan sampai kita pakai jilbab di dalamnya ada talim. Lalu ada orang jual babi goreng pakainya jilbab. Nah ini yang tidak boleh campur aduk. Seolah Islam akan dikobok-kobok atau Kristen akan diobok-obok. Dan jangan sampai terjadi demikian. Jadi bagaimana batasan yang baik supaya kita tidak mencampuri tapi ke dalam. Kalau luar itu ya ucapan barangkali itu bisa dianulah bagaimana caranya. Tapi yang terperlu al-kafirun itu kita pahami dengan cara yang positif. Karena ada orang mengatakan, kafir. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kan mengatakan al-kafirun. Tapi kalau kepada orangnya kan tidak mungkin. Sedangkan pengertian kafir, apa yang dimaksud pengertian kafir, kami juga mohon penjelasan dari Ustadz supaya jangan terjadi salah paham. Apalagi yang namanya politik identitas. Komunis, kapitalis, borjuis juga banyak itu identitas semua. Barangkali mohon penjelasannya, maaf Pak Ustadz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak De Rubin. Kita masih ada beberapa penanya Pak Ustadz yang sudah berkirim WA, tapi kita ataupun Pak Ustadz jawab dulu dari Pak De Rubin, silakan. Ya, singkat kaitannya dengan kafir ya. Kafir dari bahasa Arab kafaro artinya tertutup. Iya. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang kalau kita tidak menjalankan salah syariat itu termasuk mohon maaf ini kafir gitu loh. Jadi kafir secara harfiah itu adalah tertutup. Artinya tidak menerima apa kata Allah dan seterusnya gitu loh. Nah di situ sebetulnya kalau kita lihat agama ada dua loh. Ada agama samawi dan ada agama ardi.
agama samawi itu agama yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu-wahyunya gitu loh. Agama Yahudi, Nasrani, Majusi termasuk agama Islam. Islam yang terakhir gitu loh. Nah, artinya kalau agama ardi, agama yang dibuat oleh manusia kayak agama Hindu dan seterusnya gitu loh. Nah, semua syariat-syariat itu ada semua dari mulai agama Yahudi dan nah, kesimpulannya adalah agama Islam. Nah, itulah kita mungkin beda-beda dalam hal cara beribadah dan seterusnya. Makanya harus ada toleransi dalam hal ini. Ada masalah keyakinan kan tidak ada yang tahu gitu loh. Nah, yang paling utama kita harus jangan sampai gara-gara persoalan sedikit ataupun mencari politik menjadi diadu domba ini. Ini kan sekarang ada alat mainan lato-lato apa namanya ini. Ini diindikasikan akan ada perang katanya, ya Allah Rabbi. Diindikasikan yang tidak baik itu. Justru kita ayo kita menjaga keharmonisan. Jangan ada provokatif dalam hal masalah ini gitu loh. Mohon maaf, masalah PKS sudah lama lewat, nggak ada itu loh. Nah, kita harus menjaga keberadaan NKRI ini. Baik. Kita wajar berbeda tapi dalam satu tujuan, yakni NKRI harga mati. Baik. Itulah. Kita ke Indramayu, Dabu Braja, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Kiai. Kalau wakaf empang itu kita suka diberi ikannya, kalau panen boleh apa enggak? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dari wakaf itu ada wakaf harta, wakaf uang, wakaf sifatnya permanen kan itu loh. Nah, itu tergantung niat sebetulnya. Kalau ibu mewakafkan hanya hasilnya saja boleh. Nah, tapi semuanya selamanya berarti kan gitu loh. Ya kalau bisa ya sodako infak sajalah kalau masalah hasil, karena boleh jadi hari kemudian kan bisa menjadi berubah gitu loh. Ya, jadi kalau wakaf ini sebetulnya sudah permanen sebetulnya. Dari wakaf artinya berhenti gitu loh. Nah di situ. Jadi niatkan bukan wakaf kalau masalah hasil panennya saja, tapi infak sodako. Justru infak sodako luar biasa. Manak musomalun min sodakotin bal yazdad. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang disodakokan, malah bertambah. Apalagi kalau niatnya setiap pagi kemudian bersodako, insya Allah akan menggantikan lebih banyak. Jadi ikan yang diberikan oleh yang kalau wakaf empang, berarti kalau wakaf empang suka diberi. Berarti ini Bu Braja ini wakafkan empang gitu Pak Kiai. Nah, kalau bisa wakaf empangnya gitu loh. Ya, wakaf empang kemudian bukan hasilnya gitu. Ya, tapi ini kan yang memberikan atau yang mengolah empangnya ini sering ngasih Bu Braja gitu. Ini boleh enggak? Gitu. Boleh apa enggak gitu ikannya? Ya gitu? boleh. Boleh aja gitu ya. Oke, boleh. Enggak apa-apa lah gitu ya. Ya, jadi Bu Brajanya memberikan empang sebagai wakaf gitu. Hasilnya kemudian diberikan untuk buang, nggak masalah. Oke, tidak masalah. Baik. Kan dikasih, tidak minta. Iya, betul. Bagaimana jika harta waris diperoleh dari harta bersama anak-anaknya? Dari Pak Sakadi Wahyono, Gintung Kidul, Ciwaringin. Harta waris diperoleh dari harta bersama anak-anaknya. Oke. Silakan Pak Ustaz. Jadi namanya harta waris itu sebetulnya adalah dari orang tua. Gitu. Kalau sekiranya di tengah perjalanan anaknya kerja di luar negeri, seumpama nih, kemudian hasil dari kerjanya membantu renovasi rumahnya orang tua, seumpama, kemudian orang tua meninggal dunia, bisa dihitung juga. Contoh, seumpama sebelum anak ke luar negeri, kemudian ada tanah dan rumah belum direnovasi. Taruhlah nilainya 150 lah gitu loh. Kemudian orang anaknya habis hasil dari kerjaan luar negeri kemudian membantu renovasi. Senilai 100 juta lah katanya. Berarti nilai total rumah sama tanah berapa nilainya? 250 juta. Nah, sekiranya meninggal dunia orang tua dan anaknya mungkin ini hasil karya saya sebagai, boleh dipisahkan dulu gitu loh. 100 miliknya anak, 150 miliknya orang tua. Nah, yang dibagi hanya miliknya orang tua saja, yakni senilai 150 juta. Karena ini saya mengalami konsultasi dari warga hal yang sama gitu loh. Nah, dan asal yang lainnya menyetujui gitu loh, anak yang lainnya. Ini benar loh, kalaupun tidak direnovasi nanti ambruk gitu loh. Oke. Nah, di situ. Baik Pak Kiai, sebelum kita menyapa pendengar di line telepon, kita menyapa terlebih dahulu yang berkirim WA ini dari mana nih? Ya, dari Pak Ading di Majalengka. Ini bertanya, Pak Ustadz, Assalamualaikum, mau tanya, berapa lama batas waktu pembagian waris? Sebab istri saya dapat bagian di Indramayu sudah 4 tahun, tapi kok belum dikasih dari adiknya di 2 saudara, di 1 ibu lain bapak.
dulu yang dari satu bapak lain nggak dapat bagian habis sama adik-adiknya sekarang. Dan sekarang satu ibu bagiannya diuangkan, katanya istri saya kebagian 25 juta, tapi sekarang belum. Kalau ditanya entar, belum ada duitnya. Bagaimana? Tarsok. Ntar Solusinya. besok. Terima kasih dari Pak Adi Majalengka. Mungkin Pak Iya. Ustadz sudah mendapat solusinya. Silakan. Kaitannya dengan masalah kapan dan menjalankan itu kalau secepatnya, jangan lama-lama. Oke. Maka ketika saya ilustrasikan, walaupun ayat tentang mana waktu tidak ditentukan Al-Quran hadisnya, tapi minimal ketika meninggal dunia suami, paling cepat itu adalah 4 bulan 10 hari. Artinya kita mengingat bahwa ketika si istri ditinggal oleh suami meninggal dunia, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jangan sampai sebelum iddah selesai kemudian bagi-bagi waris. Sebabnya apa? Diketahui atau ketemu sama pihak lain atau laki-laki yang lain itu loh. Ya, itu. Jadi paling cepat adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tujuannya adalah untuk menjaga hukum masa iddah. Kemudian waktu jeda ini masa berkabung sudah selesai. Yang ketiga, barangkali ada hak adami hutang piutang terselesaikan gitu loh. Tapi tidak beda ketika si istri meninggal dunia. Ketika meninggal dunia istri, namanya suami tidak ada iddah kan? Sekarang meninggal 5 hari setelah itu boleh nikah nggak? Boleh, tapi masa keterlaluan kan gitu loh. Tapi batas minimal ketika si istri meninggal dunia minimal 100 hari. Lalu ini mungkin masa berkabung sudah selesai, kemudian kaitannya dengan hutang piutang mungkin tertampung. Jangan sampai sudah dibagi waris, ujuk-ujuk ada orang yang nagih hutang kan gitu loh. Nah itu paling cepat ya. Nah syukur lebih cepat lebih baik sih sebetulnya sih. Jangan menunda-nunda. Harta peninggalan orang tua segera untuk diselesaikan. Ingat tadi hadis Nabi tadi, ketika kita menunda-nunda semalamnya berapa kali tadi? Bisautin hazinin alfa marot, 1000 kali memanggil kita. Cung, no, kagian Nah, gitu. iya. Dan ternyata kata Al-Quran surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan gitu loh. Di antara dua alam dunia dan akhirat itu ada pembatas, ada pemisah. Pemisahnya kata Profesor Dr. Quraisyab itu dindingnya bagaikan dinding kaca. Artinya orang tua yang meninggal melihat kita gitu loh. Bagaimana nasib anak-anaknya, apa ribut apa tidak gitu. Cuma apa bisa terjun lagi ke dunia? Enggak bisa. Tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Makanya di alam kubur istilah alam barzakh. Barzakh ini adalah dindingnya bagaikan dinding kaca itu loh. Pak Ustadz, waktu masakan kita untuk kesempatan pagi ini Pak Ustadz, tanpa terasa tapi alhamdulillah walaupun singkat tapi insya Allah banyak berkah, banyak manfaat kepada kita semuanya Pak Ustadz ya. Dan Pak Aman Soekarno terima kasih sudah berkenan ataupun bisa menyimak siaran kami melalui channel YouTube. Alhamdulillah bisa hadir perdana katanya begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz untuk sebagai penutup sebelum kita akhiri kebetulan kita dalam Mutiara Pagi. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih para pendengar dimanapun berada, termasuk Mas Fian dan Mas Mas Angga yang telah kita mengantarkan kita semua sehingga bersilaturahmi melalui radio udara ini. Mudah-mudahan dapat keberkahan semua dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua jangan sampai memberikan semuanya kepada anak-anaknya. Ingat, kasih sayang orang tua sepanjang masa, tapi kasih sayang anak kepada orang tua hanya panjang kala. Kasih sayang orang tua ke anak sekelapa besarnya, tapi kasih sayang anak kepada orang tuanya seumpah. Sayang kepada anak bagas, tapi jangan semuanya. Karena ingat ada hukum Allah namanya ilmu waris. Supaya kita doanya dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harapan kita di dunia akan selamat, di akhirat apalagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, sudah kita bersama dalam Mutiara Pagi Interaktif bersama lulusan Aswa SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya undur diri pendengar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.